Jadi judulnya malam ini adalah Jago TikTok ya. Pertama TikTok Ads untuk pasti tentunya untuk meningkatkan penjualan di properti kita ya. Kalau saya sih kebetulan di tanah kafling ya, memang tanah kafling sama di rumah kafling ya. Nah, ini teman-teman eh kenapa sih kok TikTok ini kita lagi rame-rame sekarang di sini ya? Nah, kenapa? Ini saya coba lihatkan dulu. Nah, karena semua orang itu sekarang kebanyakan pakai TikTok. Ya, semua orang sekarang tuh belanja pakai TikTok. Ya, jadi ribuan influencer itu masuk semua dari TikTok. Nah, itu terutama di Indonesia. Di Indonesia sendiri itu sudah rankingnya ranking 2. Nah, ini dia nih. Ini versi dunia, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Bisa dibaca nih. Nah, yang pertama Amerika Serikat. Yang kedua itu loh, wong Indonesia. Loh, bayangin. Dari sekian beberapa negara ya, ini Indonesia itu nomor 2. Jadi, kenapa orang Indonesia itu eh, paling senang pakai TikTok? Yaitu tadi alasannya. Karena itu platformnya ramah, ya, mudah, maksudnya mudah itu nanti apa ya, gampang gitu loh ya, nggak ribet gitu ya. Jadi buka aplikasi udah langsung ketemu yang namanya orang bertiktok ya, nggak tahu nanti jualan apa, jualan baju, jualan minuman segala macem ya, properti, semua sekarang ada di TikTok. Itu paling mudah seperti itu. Nah, kenapa memang saat ini? Nah, tujuan kita nanti pasti inilah ya. Ini teman-teman mungkin bisa di-follow akun saya dulu nih. Nah, ini Dwi rj.property ya. Ini akun saya Bapak Ibu ya. Nah, nanti teman-teman kalau punya akun yang belum punya akun ya, memang fungsinya yang pasti adalah untuk branding pertama kali ya. Saya bikin TikTok ini organik ya, benar-benar organik dari nol. Ya, jadi saya memang saat itu memang belum tahu sama sekali tentang TikTok ya. Tapi saya berusaha ngikutin ya, berusaha tanya-tanya ke siapapun. Pokoknya saya tuh enggak peduli siapa yang tak tanyain, kasih ilmu ya tak tak terima sambil belajar gitu ya. Nah, akhirnya karena seringnya ini, sering apa, sering bertanya-tanya, ketemulah saya dengan Jabis. Nah, di Jabis ini akhirnya saya juga dibantu lebih matang seperti itu ya. Langkah-langkah yang benar seperti apa, diajarin dari A sampai Z ya, pokoknya intinya kita itu didampingi gitu loh ya. Karena ini saya ini udah mak-mak aja, kadang nggak ngerti istilah-istilah digital marketing itu apa, itu nggak paham. Nah, ini akhirnya saya memahami, oh ternyata seperti ini bahasanya TikTok itu ya. Ini awal mulai saya seperti ini sudah 2 tahun saya bikin TikTok ini ya. 2 tahun saya bikin mengawali loh ya. Mengawali 2 tahun itu tapi belum dapat apa-apa. Cuman saya penting bikin video terus ya. Waktu itu masih sehari 3 kali saya bikin video itu. Sehari 3 kali. Kayak minum obat. Jadi kalau aku udah bikin video itu aku kayak punya utang gitu rasanya ya. Aku takut nanti hilang dari TikTok gitu. Kata orang-orang bilang kalau nggak bikin video kamu jauh nanti hilang apa segala macam. Di situ akan beban di situ. Tapi saya senangnya akhirnya TikTok saya itu berkembang ya, berkembang. Nah, teman-teman nanti kalau punya TikTok ini masukan saran ya. Kalau misalkan properti ya properti aja, jangan dicampur-campur ya. Itu enggak boleh. Nanti kita tidak terbaca oleh algoritmanya TikTok ya. Nah, seperti itu. Kita kalau properti ya properti semua gitu ya. Enggak boleh campur. Misalkan kita jalan-jalan, shopping di upload sama yang di properti. Nanti TikToknya itu algoritmanya bingung. Ini orangnya mau kemana nih? Mau jualan atau mau cuman happy-happy atau gimana? Nah, jadi kita sudah mengarahnya beda ya nanti ya. Gitu teman-teman ya. Lanjut kemudian kita ke sini. Yang kenapa sih kok kita memilih TikTok ya, TikTok Ads terutama ya, karena memungkinkan Anda membuat dan mempromosikan bisnis kepada pengguna TikTok dengan menggunakan platform ini ya, kayak gitu ya. Terus Anda dapat menargetkan audiens tertentu berdasarkan demografi, minat dan perilaku pengguna. Nah, jadi kita di sini nanti bisa apa ya? Promosi bisnis yang sesuai jalurnya gitu ya. Misalkan nih aku properti, nggak mungkin kita promosi ke yang umurnya di bawah 17 ya. Nah, kita nanti bisa konsistenkan, kita arahkan ke umur yang 17 ke atas. Biasanya saya pakainya yang umur-umur 18 atau 22 ke atas sampai 55. Nanti ada caranya untuk
milih ya istilahnya untuk menargetkan lah istilahnya kayak gitu. Jadi fungsinya untuk iklan tuh seperti itu. Nah, di sini teman-teman untuk mata rantai sendiri ya, di sini kita memang istilahnya kita kan memang belum pernah sama sekali ngiklan ya. Terus harus ngiklan, terus berbayar lagi. Nah, ini kita harus merubah mindset ya. Jadi, pola pikir kita itu harus kita rubah sekarang nanti ini. Ya, pola pikir kita yang dulunya, oh nggak pernah ngiklan berbayar ya, berasa berat atau apa gitu ya. Itu disingkirkan dulu ya, dipinggirkan dulu. Nah, kita sekarang fokus ke depan, kepingin bisa closing ya dengan iklan berbayar. Karena apa? Pastilah semua kalau yang namanya paket khusus, jalur khusus ya, ya insya Allah kita pasti bisa closing. Karena saya yakin di situ ya. Jadi kalau saya bayar iklan ini, saya yakin pasti saya closing. Itu saya seperti itu. Keyakinan kita itu kan menumbuhkan diri kita sendiri. Itu pasti closing. Jadi aku nggak takut kehilangan duit. Saya nggak takut kehilangan uang. Karena apa? Pasti closing. Dan itu nggak akan rugi. Misal toh nggak closing pun kita punya database nanti. Nah, ada lead masuk kan banyak ya. Jadi pola pikir kita dirubah, otomatis sikap kita juga akan merubah kan. Jadi tindakan kita juga jadi kebiasaan, jadi karakter kita sekarang ini. Nah, itu akan merubah nasib kita, merubah nasib menjadi closing. Seperti yang saya alami. Seperti itu. Dulu saya itu bener ya ngiklan tapi jasa ya, belum bisa sendiri gitu loh. Nyuruh orang itu aja. Tapi ya akhirnya tidak maksimal ya. Jadi nggak maksimal akhirnya saya ketemu Jabis ini jadi terstruktur ya teman-teman ya Bapak Ibu ya. Jadi ada pola, ada yang ada. Tuh. Kita harus yang tadi ya kita memiliki mindset ya. Terutama itu kita harus kayak yang namanya ya tantangan baru lah ya yang biasanya belum harus bikin video harus setiap hari bikin video itu harus seperti itu soalnya kalau TikTok ya setiap hari minim 1 hari sekarang 1 kali kalau dulu 3 kali sekarang cuma 1 kali udah boleh terus fokus kita pada solusi ya kita bisa menerima kritikan nih ya kita tetap harus tetap belajar ya bertanya kalau kritik kurang ya kita harus memahami seperti itu ya terus mengejar reward dengan kerja keras ini pastilah ya tidak pernah menyerah belajar dari kegagalan nah jadi teman-teman kalau gagal tuh jangan jangan putus ya itu sayang karena di belakang Anda perjuangan Anda di belakang kemarin itu adalah puncaknya saat ini ya. Cuman pas karena jenengan gagal, lupa atau nggak dikerjakan, akhirnya hilanglah kesempatan untuk closing ya. Karena sudah kegagalan itu kita rasakan dulu. Nah, jadi kalau memang ya kalau jatuh bangun sudah pernah lah ya kita namanya juga marketing ya. Closing nggak closing pasti pernah ngalamin lah ya. Down itu juga pernah ngalami, tapi kita tetap berusaha harus bisa ya. Berusaha untuk bisa closing. Sebagaimana caranya. Nah, keunggulannya apa sih kita kalau untuk TikTok ini ya, kita langsung bisa menghasilkan traffic nanti ya teman-teman ya. Jadi kita nanti trafficnya langsung kelihatan ya. Kemudian budget kita juga terkontrol. Terus kita bisa ngukur juga dengan by data seperti itu. Terus kita banyak pilihan kampanye tergantung nanti kita pengen seperti apa. Bisa awareness, traffic, live dan lain-lain ya. Kemudian kekurangannya apa sih kalau kita itu ya itu tadi. Kekurangan kita harus jadikan kelebihan di sini yaitu tadi yang aku pertama bilang merubah mindset ya. Jadi kita membutuhkan modal wajib lah ini ya. Wajib membutuhkan modal ini wajib karena memang untuk jalur cepat ya, jalur patas gitu ya Mbak Nesya ya. Ini orang bilang gitu ya. Jadi berpotensi kita juga kena banned. Nah, kadang-kadang juga seperti ini nih. Tapi saya sih nggak kepikiran lah. Yang penting saya tuh kerjakan sesuai alur gitu pasti insya Allah aman kok ya. Kita nanti ada mentoring, kita diajarin, dijabis itu enak gitu. Jadi kalau kena bandit sih insya Allah saya belum pernah sama sekali ya. Terus membutuhkan mental untuk menaikkan budget agar agak tinggi ya supaya tidak boncos. Awalnya saya mulainya cuma di sekitar ya 16.000. Sekarang saya di 15.000, naik lagi jadi 50.000 per hari. Itu maksudnya kita menaikkan budget untuk yang namanya biaya iklan ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman iklan TikToknya ya. Jadi iklan TikTok itu macam-macam ya teman-teman ya.
ada yang bus-bus ya, itu yang biasa nanti pakai HP atau aplikasi. Ini yang paling mudah itu bus-bus ini nanti ya. Terus pakai HP tapi lewat Google Chrome. Nah, ini nanti beda lagi ya. Terus ada lagi yang pakai laptop atau PC tapi lewat Google Chrome. Karena masing-masing ini berbeda juga nanti caranya. Ya. Kalau yang pakai HP yang bus-bus ini paling gampang. Terus nanti yang Google Chrome ini karena biaya juga sorry yang bus-bus ini juga biaya lebih murah sih ya. Dimulai dari 15.000 sudah ada ini bus-bus ini ya. Kalau Google Chrome dimulai dari minim 50.000 kalau yang ini. Kalau yang di bawah ini yang pakai laptop, komputer ini minim ya kita paling nggak 200.000 untuk biaya iklannya. Jadi saya awali waktu itu yang dengan bus-bus ini ya teman-teman ya. Bus-busnya coba. Kalau yang di nomor 2 ini, yang Chrome pakai HP sama Google Chrome yang pakai laptop atau komputer itu sama dengan hampir sama dengan Meta Ads ya. Sama dengan FB Ads ya, seperti itu ya kurang lebih ya. FB Ads, jadi pakai halaman atau pakai landing page juga seperti itu. Ya, nanti kita pelan-pelan ya, jadi satu-satu dulu. Nah, teman-teman coba ini saya slide-kan dulu yang videonya dulu ya Kak ya. Saat ini aku sebutkan cukup murah 130 aja untuk Anda. Ya, ini dia rumahnya. Nah, di Raya Domas 200 meter dari jalan raya nih guys. Wow, keren kan? Tuh, sudah banyak tetangganya ya. Jangan khawatir. Dengan 130 sudah dapat rumah semanis ini, ya. Oke, lihat. Dari garasi udah kelihatan guys, ya, mobil-mobil ini sudah masuk lah ya. Yes, terus kamu Ayla udah masuk bisa di sini ya. Untuk taman juga boleh sini ya taman ya. Kan taman udah bisa ya. Nah ini juga udah ada airnya guys. Tuh, aduh, aduh, aduh. Nih airnya luar biasa ya. Ini sekali guys. Ya. Ya Allah. Oke, kita di dalamnya ya. Assalamualaikum. Satunya depan ya. Oke. Lanjut kemudian kita menuju ke kamar ya. Yang penampakan dulu di depan. Oke, kamar pertama sebelah sini. Iya, sudah ada ventilasi loh. Nah, jangan khawatir ya. Terus kalau pagi-pagi lihat suasana jauh grill ya. Mantap ya. Oke, lanjut langsung kita menuju kamar ya. Kamar dapur. Nah, ini dia dapurnya. Tuh, dapurnya minimalis ya. Wis, dapurnya cakep ya. Wis, karena harga juga manis ya, dapur juga manis. Lanjut aku kirim ke kamar mandi. Ini kamar mandinya. Dapurnya cocok ya guys, karena di sini juga harganya manis ya. Oke, nah ini dia. Wis, semuanya beres ya. Kamarnya satu, ruang tamu ada, dapurnya ada. Oke, nggak pakai lama. Segera aja. Kenapa nunggu lama-lama ya? Karena semakin tahun semakin naik. Ya, oke. Terutama buat yang namanya pengantin muda, monggo cepetan ya. Yang pensiun-pensiun dini ya. Wes cepetan bawa sini aja uangnya. Beli rumah yang murah-murah aja mau ya. Terima kasih. Nah, itu tadi ya. Oke, itu tadi ya kalau teman-teman contoh dari yang namanya video ya. Jadi videonya kita yang bikinnya sih simpel-simpel aja yang sederhana lah ya. Mbak Yang level berapa, Mbak? kenapa? Halo ya? Ada yang tanya kan Esya? Mungkin enggak ya? Oke, lanjut Bu Dwi. Berarti itu ya, Bu. Nggak ada alasan, kadang kan ada yang bilang tuh, saya tuh gaptek, Mbak, nggak bisa ngedit-ngedit. Nggak ada alasan ya, Bu ya? Enggak ada sih. Enggak boleh kalau ada yang namanya enggak bisa. Jadi kita harus memang belajar Kayak itu belajar wajib ya. ya. Wajib. Apalagi ngonten itu wajib. Enggak apa-apa. Kita memang pede nggak pede memang harus pertama aja. Nanti lama-lama juga pede. Aku langsung ke video ya teman-teman ya. Nah untuk mengawalnya kita bikin video dulu nih. Kalau saya kan biasanya langsung lewat TikTok nih, langsung bikin kan ya, tanda plus nanti ada. Tapi kalau ini kita buat tips membuat TikToknya dulu, membuat video ya. Yang mungkin kalau dari TikTok kan nggak biasa. Nah, mungkin masih malu atau apa, kita nggak perlu tampak muka, nggak perlu, nggak apa-apa. Kita bikin video aja dulu, kayak gitu ya. Nah, tips membuat videonya adalah
hook 3 detik pertama itu yang menarik. Nah, misalnya nih, teman-teman mau ngiklan rumah ya, rumah misalkan rumah subsidi gitu ya. Ya disampaikan aja. Nah, misalkan rumah 1 juta udah dapat rumah. Nah, saya kan subsidi kan gitu ya. 1 juta udah dapat rumah. Nah, itu sudah termasuk nanti 3 detik pertama di situ ya. Tipsnya di situ, kata-kata atau kalimat ya di situ. Terus nanti memilih soundnya tuh yang viral ya, yang sudah terkenal, pokoknya gitu ya. Jadi ya, jangan memilih tuh yang misalkan kayak slow, terus yang milih yang terlalu apa ya. Intinya kita cari nanti ada caranya, kalau mau cari yang viral tuh ada caranya nanti ya. Terus cari captionnya juga yang jelas ya, judulnya. Misalkan Rumah Suswiti, jangan kasih yang aneh-aneh itu ya. Intinya pokoknya ya properti gitu ya. Terus ini call to actionnya juga atau ajakan secara langsung tuh ya. Jadi di akhir video biasanya ada ketulisannya nih, hubungi segera kami di nomor sekian sekian sekian. Nah, kayak gitu ya. Hubungi saya segera. Nah, seperti itu namanya call to action itu harus ada di akhir apa nama akhir video. Tapi kalau yang untuk nanti untuk yang ini khusus yang untuk yang di HP yang pakai Chrome ya kalau yang ini ya. Terus durasinya maksimal 1 menit, tidak boleh lebih dari 1 menit. Nah ini juga termasuk salah satu tips membuat video ya supaya nanti terbaca sama algoritmanya TikTok. Nah, nah terus kita ngerumpi nih, ini ngerumpi nih. Maksudnya ngerumpi bikin iklan ya, praktek lah ya ini. Kita praktek iklannya di sini ya. Oke, nanti ini mulai di teman-teman ya, yang aku lihat no dulu yang bos push ya teman-teman ya, yang paling gampang dulu aja ya, yang paling mudah. Ya. Nah, ini dia. Jadi teman-teman nanti kalau yang belum punya akun, belum punya akun TikTok ya, nanti bisa download ya aplikasinya, mobile aplikasinya seperti ini, nanti tampaknya juga seperti ini. Ini kan punya saya ya. Jadi saya di sini memang belum banyak teman-teman ya. Masih 5.000 itu termasuk kecil teman-teman ya. Tapi fungsi dari TikTok sendiri ini kan memang untuk branding ya kita ya. Nah nanti promonya kan tidak semuanya kita dipromosikan modal. Kita pilih nanti video-video kita yang banyak komennya ya, yang banyak winningnya itu baru kita nanti iklankan. Seperti itu. Kita lihat perkembangannya tuh Mbak, lihat ciri-ciri winning tuh gimana sih Mbak ya? Nah, biasanya kalau winning itu kita memang dilihat dari jam-jam tertentu ya. Nanti itu banyak banyak apa namanya? Maksudnya tuh setiap akun TikTok itu nanti berbeda-beda teman-teman ya. Jadi Kalau lantai ini nggak saya, mau. akun teman yang lain nanti itu beda-beda. Yang pas winningnya atau pas nanti yang terbaca algoritma itu beda-beda. Ada kalau saya ngiklan jam 5 itu saya rame ya. Ada kalau iklan jam 4 itu sepi. Nanti ada recordnya semuanya situ kita bisa cek. Makanya saya kalau sering sekarang iklannya itu saya kalau bikin video sekarang jam-jam 4, jam 3 gitu ya. Itu saya rame. Saya sudah tahu trafficnya. Oh, ternyata seperti ini kok sepi. Itu kelihatan nanti. Nah, nanti kalau yang winning itu kelihatan terus kita iklankan seperti itu. Ini tampak depan TikTok seperti ini teman-teman ya. Ini judulnya sudah ada di sini. Kalau bisa di sini judulnya itu kalau memang ada properti dikasih nama ya. Maksudnya nama memang sesuai nama asli ya. Jadi jangan nama-nama yang kayak panggilan misalkan ya. Misalkan namanya Berta diganti siapa itu nanti orang akan bingung ya. Nah, terus nanti fotonya juga seperti ini harus tampak jelas ya. Yang tampak mukanya. Nggak boleh misalkan apa namanya kita kasih gambar orang lain gitu nggak boleh ya. Itu ini lebih profesional ya. Jadi proporsional seperti itu ya. Pas atau kalau enggak ya gambar rumah, tapi lebih bagus tuh gambar muka kita sendiri ya. Pas sesuai kita. Seperti itu. Nah, terus nanti kita tinggal ngisi-ngisi gampang sih, diikutin aja nanti apa kalau bikin akun mudah ya. Seperti itu. Nah, untuk langkah yang pertama, kan tadi kita udah bikin yang namanya video ya. Seperti ini kan udah bikin video nih, hasilnya seperti ini nih, misalnya nih. Nah, ini yang sering saya iklankan, karena apa? Ini sudah banyak komentarnya di sini. Ini kan komennya banyak nih. Ya, di sini ada juga pasti orang cenderung kalau komen, pasti dia ngikutin yang namanya like. Itu pasti banyak otomatis. Ngikutin, following, sama like dia pasti ngikutin.
Nah, ini karena udah banyak, makanya sering saya iklankan. Akhirnya saya banyak closing gara-gara ini, rumah ini. Seperti itu, saya closing September ini rumahnya itu 6, ya. Terus kaflingnya itu 4, jadi aku bilang 10 deh jadi satu. Ya gara-gara ini, satu lokasi di sini. Ini saya bus-bus terus soalnya teman-teman ya. Saya nggak pindah-pindah. Karena saya kalau sudah fokus satu tempat ini, saya habiskan dulu. Nah, itu caranya. Supaya kita nggak bingung, ya. Kita fokus satu satu video dulu, satu VT dulu. Seperti itu. Yang kelihatan banyak komennya, yang kelihatan banyak like-nya, itu yang kita nanti iklankan, ya. Seperti ini. Nah, ini kan judulnya gampang nih. Cuman kita judul nggak usah yang panjang-panjang ya. Mungkin rumah murah atau rumah minimalis gitu aja sudah nanti kebaca sama TikTok ya. Seperti itu. Nah, ini bus-bus ad ya. Nanti ini kan sudah dibilang dia lebih mudah ya, budgetnya rendah dan cara bayar juga mudah. Nah, ini contohnya nih ya. TikTok itu apa ya? Aku bilang karena sudah tersedia semua, jadi kita tinggal ngikutin aja. Nih, step pertama aku udah kasih tanda panah merah di sini. Nah, ini ya, ini titik 3. Ini diklik aja. Ini kalau kita mau sudah mau bus-bus ya, promosi ini kita. Kita mengiklankan itu juga macam-macam nanti ya. Arahnya kita mau peningkatan akun atau kita mau penjualan. Nah, kalau saya pertama dulu peningkatan akun teman-teman. Jadi saya tingkatkan dulu, saya sehatkan dulu akun kita. Jadi saya sering ngebus itu murah-murah enggak apa-apa. Pokoknya akun saya itu sehat ya. Terus follower juga banyak. Nah, pertama juga gitu, follower dibanyakkan dulu. Terus akunnya disehatkan dulu, seperti itu. Nah, ini tadi setelah tanda panah itu diklik ya titik 3, nanti ketemu tanda ini promosi ya. Nah, ini tanda promosi nih. Nah, ini promosi kan ya teman-teman ya. Nah, nanti setelah ini teman-teman bisa pilih nanti kok ya. Tuh, ini lebih banyak tayangan video, tinggal pilih ya. Lebih banyak pembelian produk, nanti juga bisa dipilih. Lebih banyak pengikut. Nah, lebih banyak kunjungan web. Jadi kalau untuk yang pemula-pemula itu lebih baik banyak tayangan video di sini. Kenapa? Ini untuk perkembangan akun dulu, peningkatan akun supaya sehat, supaya seger ya. Seperti itu. Lebih banyak tayangan video. Nanti kalau udah bagus, ada tulisannya di sini Kak ya, apa? Ini nih aku lihat ini namanya penayangan di sini nih ya 33,2K ini penayangan. Jadi video kita sudah tertampil atau ditampilkan oleh TikTok itu sekian ini 33,2K ini. Oh, luar biasa kan. Jadi itu kelebihannya kok kita ada tercatat di sini anaknya gitu ya kelihatan ya. Oh kok masih sedikit ya. Berarti kita harus peningkatan terus kayak gitu ya. Nah di sini kalau udah promosi nih, aku mau untuk pertama sih kita pilihnya lebih banyak tayangan video dulu. Supaya apa? Supaya kita itu terkenal dulu ya. Kenapa? Kita harus mengenalkan diri dulu di TikTok itu ya. Oh ternyata Mbak Dwi ini jualan properti beneran nih ya. Kok ternyata lewatnya masih rumah atau kafling kayak gitu ya. Videonya selalu video kafling atau rumah kayak gitu. Terus lanjut target kampanye kita. Nanti muncul seperti ini setelah diklik ya teman-temannya. Nah ini kan ada nih di sini. Lebih banyak tayangan video. Nah, di sini saya selalu tingkatkan akun dulu supaya akun saya sehat. Seperti itu ya. Terus nanti kalau sudah banyak yang tayangan video, saya baru lebih banyak pengikut. Nah, kalau pengikut kita banyak, otomatis nanti setiap video kita launchingkan atau kita share itu yang melihat juga 5.000 orang di situ. Kayak gitu. Orang sekali ngeklik pasti kita lewat di situ. Sekali ngeklik kita lewat. Nah, seperti itu. Kenapa? Kita berbayar soalnya. Makanya itu tadi ya. Terus nanti lebih banyak tayangan profil juga boleh. Ini sesekali kita buat juga nggak apa-apa ya. Biar orang juga mengenal kita ya. Oh, jadi mesti ngeliat profil kita baru mereka nanti follow kita gitu ya. Mereka pasti ngikutin kita. Nah, ini promosi custom teman-teman ya. Jadi custom itu maksudnya nanti kita bisa pilih ya. Kalau kita milih banyak pengikut, nanti penayangannya seperti ini. Kurang lebih 2000 sampai 2001 lebih nih penayangan video kita di sini nanti ya. Nah,
Terus untuk ini untuk penonton bawaan TikTok untuk yang memilihkan. Nah, ini biasa saya pilih sendiri nih. Ya, ini nggak langsung bahas, saya pilih sendiri penonton bawaan ini ya. Nah, saya pilihnya seperti ini. Nah, buat sendiri. Nah, kenapa kita buat sendiri? Karena properti nggak semua orang itu akan lihat properti ya, kayak anak-anak ya kan. Yang pasti saya ngambilnya biasanya umur 18 ke atas sampai 55. Jadi saya klik ya, nanti ada klik-kliknya di situ nih. Ini ada kan, nah ya kan. 18 kita klik, 23 ini sampai ini kita klik semua. Ini kita klik sampai merah ya. Kalau lelaki perempuan kita bikin semuanya. Baru kita simpan ya. Nah, nanti simpan otomatis nanti perkiraan penonton kita sekian. Kita udah tahu nanti perkiraan penonton kita sekian. Ini lumayan banyak loh ya kita ya. 184 ini loh. Kalau kita sebar brosur ya, Rondo, lumayan ya teman-teman ya. Ya nggak tahu. Bentar Mbak Fitria ya. Kalau kita sebar brosur nih, wow lumayan ini kita. Kalau Iya, kita benar. kalau kita bisa ngiklan seperti ini enak. Seperti itu ya. Nah, tadi udah buat sendiri oke. Nanti anggarannya juga bisa dipilih nih. Ya, tinggal diklik-klik aja, digeser-geser ini nanti kelihatan ya. Mau yang 15.000 per hari. Nanti durasinya berapa hari juga ada di sini. Seminggu mau 7 hari, berapa hari bisa dipilih. Sesuai budgetnya dulu ya. Untuk awal-awal kita yang murah-murah dulu aja lah ya. Untuk peningkatan akun lah ya. Seperti itu. Nah, kalau kita udah ini namanya target ya, kita udah sesuai target yang kita pilih. Nah, terus baru kita lakukan pembayaran. Kita klik bayar ini udah kelihatan ya teman-teman ya. Terus, nah teman-teman kalau udah dibayar nanti sudah akan ada notifikasi nanti pihak TikToknya. Hai Mbak Dwi, ini iklanmu sudah saya terima. Nanti sebentar lagi akan jalan. Nah, gitu notifikasinya seperti itu. Nanti akan selesai ada akan reportnya. Ya. Nah, ini teman-teman Sudikes saya nih. Sudikes saya kalau pas closing kemarin seperti ini ya. Jadi ini di grup nih saya share juga. Ya. Jadi saya closing 10 unit dalam loh. Sampai saya tulis di tanggalnya nih ya. 10 sampai 26 September. Ya. Saya ngikut Jabis ini mulai Juni ya teman-teman ya. Bulan Juni kemarin saya baru ngikut nih. Juni, Juli, Agustus, September saya sudah lumayan apa panen ya istilahnya Mbak Lisa ya. Panen Alhamdulillah ya. ya, Bu. Alhamdulillah ya, makanya jadi 3 bulan kemarin tuh saya tuh ya belajar ya berusaha seperti apa gitu ya mundar mandir ke Japis untuk bisa seperti apa sih closing itu. Aduh luar biasa pokoknya deh perjuangannya ya. Nanti teman-teman kalau sudah ngikutin nih, wow ya ini beberapa nih yang closing juga nih ya. Ini di grup saya sendiri nih grup ya. RJE Tanah ini ya, RJE di closing Mbak Dwi, closing juga. Ini rumah semua teman-teman ya. Sama Kavlin juga. Nah, itu. Nah, ini coba tak lihat Noni, apa namanya? eh video-video closing-closing ya, Kak ya. Biar seru ya ngeliatnya ya. Oke, siap. Loh, kok ini lagi ya, salah nih. Nah, itu kelihatan, dilihatkan lingkungannya, sisanya. Nah, ini pas di kantornya nih transaksi closing. Ini perdana saya closing ini perdana ya rumah ini ya. Setelah saya pakai iklan ini yang pertama. Ya, tidak banyak-banyak nanti orang penasaran. Tria, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Apakah bisa ditargetkan sesuai market gitu ya? Kalau sebetulnya itu sama aja ya. Kalau di Facebook, karena kebetulan saya juga praktisi Meta Ads ya, Facebook sama Instagram. Sebetulnya itu sama aja. Nanti juga di TikTok itu ada yang namanya detail targeting juga. Sama seperti Meta. Nah, kalau saran saya, kalau misalkan nanti mau targetingnya ke menengah ke atas misalkan ya, itu kita nanti untuk pembuatan kontennya harus menyenggol ke sana, Mbak Fitri ya. Jadi eh, dijadikan hooknya aja. Contohnya kayak yang punyanya Bu Dwi tadi ya, judulnya adalah rumah apa Bu yang 130 juta tadi ya. Rumah murah 30 juta. Murah.
Ya. 130 juta. Itu otomatis yang akan komen atau yang akan DM ke Budui adalah orang-orang yang carinya budgetnya segitu. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan yang ditargetkan oleh Mbak Fitri adalah yang harganya anggap aja kita 1 M ke atas ya. Ya berarti nanti kontennya juga harus mengikuti. Itu. Kalau Oh, oke misalkan oke. kan itu pasti nanti ada yang namanya detail targetingnya. Nah, nanti akan kita bahas di kelas ya untuk detail targetingnya. Karena kita masih ke Buspos dulu. Gitu, Mbak Fitri ya. Oke. Makasih ya. Terima kasih kembali. Ini kira-kira Teman-teman yang mau teman-teman tanya. ada. Oke, teman-teman di sini teman-teman bisa buka ya untuk akunnya. Nah, di sini kan di pojok kanan tuh yang sebelah kanan itu ada garis tiga nih, garis-garis tiga. Nah, itu bisa diklik yang bisnis suite. Loh, Mbak Nesya, aku nggak ada bisnis suite-nya. Nggak apa-apa, itu wajar karena akunnya masih belum dibisniskan. Seperti itu. Caranya gimana? Mengubah dari akun biasa menjadi akun bisnis gitu ya. Caranya adalah teman-teman bisa klik pengaturan dan privacy di yang bawah ini. Nah, nanti otomatis di sini ada akun. Akun. Nah, di sini punyanya teman-teman kalau masih pakai akun pribadi itu tulisannya alihkan ke akun bisnis. Seperti itu. Nah, karena di sini saya sudah pakai akun bisnis ya, sudah saya alihkan, jadi ini sudah ada bisnisnya. Jadi ada bisnis suite. Nah, tinggal teman-teman klik aja bisnis suite. Lalu di sini ada promosi, teman-teman bisa pilih yang promosi ya. Ada gambar api-api membara ini, diklik aja, promosi. Oke, loading dulu ya. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Dwi waktu di slide, Bu Dwi itu pakai yang tingkatkan akun ya, Bu ya, untuk Iya. meningkatkan Ah. followersnya dulu. Biar sehat dulu akunnya Kak. Benar. Betul. Kalau misalkan kita langsung, kenapa kok kita nggak langsung ke DM aja? Karena nanti kalau misalkan nih orang-orang atau audiens itu kepo sama TikTok kita ya, terus TikTok kita itu followersnya masih sedikit, penayangannya juga masih rendah, itu akan mengurangi rasa kepercayaan si audiens sama akun kita. Seperti itu. Jadi tadi Bu Dwi menyarankan sebelum kita cari apa engagement kita pakai yang namanya eh, meningkatkan akun dulu biar akunnya itu sehat walafiat ya Bu Dwi ya. Iya, kalau sehat kan pasti mantep lah pokoknya. Sip. Kita pakai peningkatan akun dulu. Di sini saya rekomendasikan pakai tingkatkan akun. Nah, nanti di sini bisa dipilih ya. Terserah bisa mau memaksimalkan yang nonton video kita kah atau kita memaksimalkan orang yang masuk ke profil kita atau ngefollow kita itu bisa di custom aja ya. Tuh. Nah, teman-teman di sini eh, bisa pilih konten juga mana yang mau diiklankan. Kalau saran saya setuju ya dengan Bu Dwi. Kita cari dulu konten yang banyak dulu interact-nya, yang banyak dulu DM-nya atau komentarnya. Minimal komentar sama like-nya paling banyak. Seperti itu. Kayak misalkan di sini contohnya itu konten saya yang paling atas ya. Itu penayangannya sudah ada 1.000, like-nya 15, tapi komentarnya cuma 2. Nah, kita cari tuh yang komentarnya banyak gitu ya. Tapi di sini kita anggap aja yang video saya yang pertama ini komentarnya ada 50 gitu ya misalkan ya. Kita pilih yang ini aja. Kenapa kok saya sarankan pakai konten yang komentarnya udah banyak? Karena itu sudah terbukti winning, teman-teman. Sebelum kita iklankan aja, dia udah bisa menjaring banyak audiens. Gimana lagi kalau kita iklankan? Seperti itu. Jadi itu filter ya. Nah, setelah dipilih kontennya mau pakai konten yang itu ya, lalu teman-teman bisa ke bawah dikit. Di situ ada paket promosi atau anggaran. Nah, kalau misalkan teman-teman mau custom, itu bisa diklik yang customize aja, tuh ya. Nah, di customize aja. Di sini teman-teman bisa klik yang buat sendiri untuk audiensnya. Pilih aja, teman-teman mau targetingnya di mana.
Misalkan di sini, ini untuk penamaan audiensnya aja ya, ini nggak berpengaruh ke iklan kita nanti. Misalkan ini Nesi 123, misalkan gitu. Terus saya targetingnya kemana? Ke semua jenis kelamin, oke. Ke cowok, cewek ya, semua. Lalu usianya, saya targetnya ke usia misalkan 25 sampai 54. Berarti saya pilih tiga-tiganya. Seperti itu ya, 25 sampai 54. Oke, kita klik simpan. Lalu lokasinya, lokasinya mau yang mana? Kalau Bu Dwi settingnya apa Bu? Gresik, Surabaya ya? Saya biasanya Surabaya. Oke. Heeh. Karena memang lokasinya di situ Bu ya, daerah situ ya. Karena Dekat. yang beli itu kebanyakan orang Surabaya. Oke, berarti Tuh. by Ya. data Bu ya. Setiap ada Kenapa? yang beli, setiap ada yang beli, Bu Dwi Iya. apa namanya di mapping berarti ya. Nah, itu keren banget ya Bu Dwi ya. Jadi kalau ada yang beli, kita harus tahu dia itu belinya itu dari wilayah mana Betul. gitu ya, di Betul. mapping. Iya, betul. Itu Kalau untuk nanti misalkan untuk kalau misalkan Bu Dwi itu pembelinya itu paling banyak di Surabaya, terus Bu Dwi targetingnya Solo misalkan, nggak masuk teman-teman, gitu ya. Jadi betul. by data. Oke, nah di sini ada cari, misalkan lokasinya Surabaya, karena kantor kami ada di Sidoarjo ya, Surabaya aja. Surabaya. Ini saya sudah simpan aja untuk target audiensnya sudah. Nah ini yang di bawah ini beberapa target audiens yang pernah saya simpan ya. Oke. Nah untuk anggarannya, teman-teman bisa di setting 15.000 per hari. Itu minimal. Minimal 15.000 per hari. Kalau misalkan mau mau nih 1.400.000 per hari, ya monggo silahkan. Tuh, tapi kalau untuk awal-awal saya sarankan untuk budget itu mungkin bisa di bawah 25.000 ya. 20.000 atau 25.000 boleh gitu. Kayak Bu Dwi tadi awal-awal nggak mungkin ya Bu ya langsung 60.000 ya kalau Bu Dwi kemarin. Enggak, aku awal-awal juga masih 15.000 ya. Tapi tak cobain banyak VT gitu. Jadi kita tahu perkembangan VT kita nanti. Oke, siap. Berarti untuk awal-awal teman-teman boleh setting 15.000 sampai 25.000 aja. Untuk durasinya, durasinya misalkan dipilih 3 hari. Jadi nanti setelah 3 hari, iklan teman-teman akan otomatis mati gitu ya. Jadi otomatis mati. Kalau sudah tinggal dibayar aja. Nah, tinggal dibayar aja. Nah, oke, maaf teman-teman karena di sini saldonya nggak cukup ya. Jadi kita nggak bisa bayar. Nah, tuh, teman-teman yang mau nambahin saldo saya juga boleh, Bu Dwi mungkin. Nanti bisa dipilih kok itu bank transfer, bisa Oke. lama bisa Ada Dana, bisa kok ini aktif. Shopee, bank Nah, transfer, GoPay. Nah, itu enaknya tuh TikTok itu tidak menyulitkan kita, teman-teman. udah Teman-teman gitu. kan kadang ada yang aku nggak punya ini, nggak punya m-banking, bisa pakai GoPay. Nggak punya GoPay, Mbak, bisa pakai Dana, kan gitu. Kebanyakan sekarang banyak ya yang sudah punya Shopee Pay, Dana, seperti itu. Jadi ini sangat mudah. Kalau misalkan sudah, nanti tinggal dikonfirmasi aja. Tuh, oke. Eh, Nah, untuk lihat iklan kita itu aktif atau enggaknya nanti di sini muncul ya di bawah sini. Ini riwayat iklan saya. Seperti itu teman-teman. Kalau misalkan mau lihat saldo, nanti mungkin bisa diklik yang milik saya ini. Mau ngisi saldo di sini bisa. Seperti itu. Tinggal isi aja. Bu Dwi, biasanya kalau posting video itu jam berapa, Bu? Mungkin teman-teman biar punya gambaran. Kalau untuk yang saat ini ya, kalau awal-awal dulu sih memang pagi, siang, sore ya, atau malam ya, itu biasanya 3 kali. Tapi sekarang itu bisa 1 hari aja itu bisa. Kenapa kok bisa? Karena tahu sendiri TikTok itu kan banyak perubahan kan, tiap tahun juga berubah. Nah, kita juga harus ngikutin gitu Kak Nesya soalnya. Nah, untuk jam jam berapa kita bisa apa namanya bagus lah ya untuk penayangannya atau winning itu sih biasanya siang-siang gitu ya, siang menjelang sore biasanya gitu antara jam-jam 12 jam 2 sampai jam 3 itu rame-ramenya di situ.
Itu Jam kalau 12. saya loh ya. Nanti itu soalnya setiap akun berbeda Kak Nesya. Jadi setiap akun tuh Hmm. berbeda. Dilihat dari keaktifan akun itu sendiri. Nanti kita akan lama-lama ngelihat sendiri. Oh, aku ramenya jam sekian ternyata. Itu kita harus tahu nanti. Kan bisa dilihat nanti penayangannya. Oh, bisa langsung 300, bisa 500 gitu ya. Dulu saya masih paling 100. Sekarang sudah paling awal-awal langsung di 100 sampai 500. Kalau pas Jadi kita harus dipantau terus ya Bu Dwi ya, nggak bisa ya kita asal ngedit terus langsung posting tinggal gitu ya. Enggak, nanti sambil dilihat dikoreksi ada kok kelihatan nanti kan ada apa namanya materi juga di TikTok itu sendiri ngelihatnya di akun kita sendiri bisa ngelihat kok. Ada trafficnya kelihatan Kak Nesya trafficnya jam sekian jam sekian tuh ada sampai Senin Selasa Rabu Kamis Jumat ada tulisan semua. Jadi kita bisa ngelihat yang nanti trafficnya ada tandanya meninggi. Oh berarti aku yang tinggi di situ yang bagus nih. Misalkan hari Jumat jam 12 itu mau paling paling rame. Berarti aku paling Hmm. bagus jam 12. Kayak gitu. Oke. Jadi setiap akun berbeda. Teman-teman bisa dicek ya Betul. nanti ya. Setiap akun. Mm-mm. Siapa tahu akun saya itu trafficnya paling banyak itu di jam 9 pagi gitu. Nah, Tahu ya. Jadi harus selalu cek teman-teman. jadi semuanya intinya itu pasti tujuannya untuk closing lah ya teman-teman ya. Untuk pekerjaan kita yang kedepannya aja lebih baik. Mau nanti mau TikTok live, mau TikTok affiliate, mau TikTok semua, nanti kita ada semua di situ ya. Cuman yang hari ini memang simple yang saya kasih tahu cuman yang pemula-pemula yang masih pemula sekali memang ya. Jadi untuk ke dalamnya kita nanti ada mentoring khusus ya dengan porsi-porsi kelas yang berbeda-beda. Oke? Oke, terima kasih. Oke, teman-teman yang mau ikut mentoring kita ya, itu bisa langsung japri ke Bu Dwi ya. Nomornya sudah tercantum ya Bu ya di komentar Ya, atau sudah. bisa ke nomornya Pak Rafiq juga seperti itu. Mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Oke, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih Bu Dwi. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.